Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard part 18. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Since dimulai dengan Lee Ha-meng yang sedang berkata pada Chun Ye-won tentang tes kelima. Di sana Chun Ye-won menatap Lee Ha-meng karena dirinya berkata bahwa untuk mengikuti tes kelima Chun Ye-won setidaknya harus mencapai tingkat Profession Master. Chun Ye-won pun di sana berpikir dengan keras untuk mengikuti tes tersebut. Karena saat ini Chun Ye-won masihlah tingkat expert. Lee Ha-meng berkata pada Chun Ye-won bahwa di akademi biasanya yang lulus tes kelima hanyalah 10 orang. Dan jarang yang bisa lebih dari itu. Lee Ha-meng pun di sana menasihati Chun Ye-won dengan berkata agar Chun Ye-won mencapai sesuatu yang sulit dan jangan menjadi tidak sabaran. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa ia berterima kasih pada Lee Ha-meng. Dan ia pun di sana berkata bahwa ia akan mengingat nasihat darinya. Chun Ye-won yang sudah selesai dengan urusannya bersama para instruktur dan direktur akademi pun langsung pergi ke perpustakaan. Di sana Chun Ye-won menatap perpustakaan tersebut lalu berpikir bahwa ia sekarang bisa melihat batu safir di lantai ketiga dan keempat. Instruktur yang melihat Chun Ye-won akan masuk ke perpustakaan bertanya pada Chun Ye-won tentang di mana tanda namanya. Chun Ye-won pun langsung menunjukkan sebuah medali tembaga yang bertuliskan Squad Leader sambil berkata bahwa saat ini ia sudah lulus tes keempat. Instruktur yang melihat hal tersebut langsung meliriknya seolah tidak percaya. Para kadet yang mendengar hal itu langsung terkejut karena tidak percaya bahwa Chun Ye-won saat ini telah lulus tes keempat. Instruktur yang melihat hal tersebut langsung berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah luar biasa. Karena pada generasi sebelumnya butuh 5 bulan untuk lulus tes keempat. Dan Chun Ye-won di sana bisa lulus dalam waktu 2 jam saja. Instruktur itu pun meminta maaf lalu memberi Chun Ye-won hormat sambil memanggil dirinya Squad Leader. Chun Ye-won pun berkata bahwa itu tidak apa-apa dan ia berkata bahwa dirinya ingin masuk dan membaca buku perpustakaan. Di sana Chun Ye-won membawa sebuah lentera sambil berpikir bahwa waktu yang diberikan cukup lama, yaitu 4 jam dalam perpustakaan. Ia pun di sana terlihat memperhatikan anggotanya. Karena di sana terlihat para anggotanya sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk fokus dalam mempelajari dan menghafal semua buku yang ada di perpustakaan. Chun Ye-won pun pergi ke tempat batu safir berada dengan sebuah lentera redup di lengan kanannya. Ia melihat ke arah batu safir itu dan berpikir bahwa bekas serangan dalam batu itu terlihat lebih kompleks daripada batu yang ada di lantai sebelumnya. Chun Ye-won pun langsung memerintahkan Nano untuk menyimpan data yang ada dalam batu safir itu ke kepalanya. Di sana terlihat Chun Ye-won yang sedang memindai buku dengan bantuan Nano dengan sangat cepat. Para kadet yang melihat Chun Ye-won bergerak ke sana kemari dengan cepat merasa terganggu karena hal tersebut. Lalu Chun Ye-won pun berhasil memindai 179 buku seni bela diri di perpustakaan lantai ketiga. Chun Ye-won pun langsung berpindah ke perpustakaan lantai keempat. Di sana Chun Ye-won terkejut dengan apa yang ia lihat di batu safir. Karena di sana terlihat batu safir itu terpotong karena sebuah teknik pedang yang sangat kuat. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung bingung karena mengapa batu safir itu terlihat sangat rusak. Tiba-tiba Nano memberitahu Chun Ye-won bahwa gerakan yang diberikan oleh pedang 2 kali lebih kuat dari batu safir yang sebelumnya. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Lalu Chun Ye-won pun berpikir bahwa ia ingin melihat gerakan itu sekarang juga. Tapi karena waktu yang terbatas, ia pun meminta Nano untuk menganalisisnya nanti. Terlihat di sana bahwa semakin tinggi perpustakaan maka akan semakin sedikit buku yang berada di sana. Chun Ye-won pun memperhatikan buku-buku tersebut dan berpikir bahwa ia ingin agar para anak buahnya mempelajari hal itu. Lalu ia pun di sana memindai banyak buku yang berada di lantai keempat perpustakaan sebanyak 300-an lebih. Chun Ye-won yang sudah selesai pun langsung pergi dan berpikir bahwa tadi ia memindai banyak buku seperti orang gila. Terlihat saat Chun Ye-won keluar seorang instruktur sedang menunggunya dan berkata bahwa ini sudah telah larut malam. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung meminta maaf dan akhirnya mereka berdua pun pergi karena sudah malam. Since berganti di asrama Chun Ye-won, terlihat anak buahnya terkejut karena Chun Ye-won telah lulus tes keempat. Para anak buah Chun Ye-won terlihat memberi Chun Ye-won selamat karena sudah lulus dari tes itu. Moon Gyu yang mendengar hal tersebut langsung berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah menakjubkan. Dan berpikir bahwa mungkin Chun Ye-won adalah yang terkuat dibandingkan para calon Vice Lord lainnya. Dan di sana para anak buah Chun Ye-won terkejut karena Chun Ye-won berkata bahwa ia akan pergi dari asrama tersebut. Chun Ye-won menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan kamar pribadi setelah lulus tes keempat.
keempat dan ia berencana untuk tinggal di kamar itu. Hyeobong yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa ia tidak ingin tuannya meninggalkan dirinya. Dan Moon-gyu yang mendengar hal tersebut langsung senang karena ia bisa mendapatkan kamar pribadi setelah lulus tes keempat. Lalu scenes pun berganti pada keesokan harinya, sebuah tempat di dekat bukit yang sangat indah di Demonic Academy. Di sana terlihat Chun Ye-won yang sedang mendatangi seorang pandai besi di sebelah utara gedung akademi. Mata Chun Ye-won terlihat berbinar-binar karena saat ini dirinya akan mendapatkan sebuah senjata khusus untuk dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dan memanggil Chun Ye-won. Di sana ia tahu bahwa Chun Ye-won berhasil lulus tes keempat dalam waktu yang sangat singkat. Chun Ye-won pun di sana langsung memberikan hormat ke arah dirinya, tapi tiba-tiba ia terkejut saat melihat dirinya. Di sana terlihat seorang pandai besi yang sedang memegang pinggangnya dan menatap Chun Ye-won. Chun Ye-won yang memperhatikan dirinya karena di sana terlihat bahwa dirinya tidak memiliki sehelai bulu pun di anggota tubuhnya. Saat Chun Ye-won menatapnya seperti itu, pandai besi itu langsung tertawa dan berkata bahwa ia bisa menjadi seperti itu karena pekerjaannya. Lalu pandai besi itu pun memberikan Chun Ye-won hormat sambil berkata bahwa ia adalah Oh Son-wong, keturunan dari Oh Ye-ji. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena di sana ia pernah mendengar tentang Oh Ye-ji. Dijelaskan bahwa pada zaman dahulu Oh Ye-ji adalah pandai besi terhebat yang ada pada zamannya dan Oh Ye-ji jugalah yang menciptakan banyak pedang hebat. Pandai besi itu tertawa karena Chun Ye-won terus menatapnya. Ia berkata bahwa dirinya tidak sehebat leluhurnya itu. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa pandai besi itu pasti hebat karena mewarisi tekniknya. Dan pandai besi itu pun berkata bahwa Chun Ye-won pandai dalam menilai orang lain. Di sana pandai besi itu berkata bahwa ia akan memberikan senjata yang Chun Ye-won mau. Pandai besi itu pun melihat ke arah Chun Ye-won dan berkata bahwa Chun Ye-won pasti adalah seorang pengguna sword sekaligus pengguna blade. Chun Ye-won berkata bahwa hal itu benar, jadi di sana ia meminta dibuatkan 2 senjata. Tapi pandai besi itu pun berkata bahwa ia hanya bisa membuatkan 1 senjata saja. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut berpikir keras tentang senjata apa yang akan ia buat. Di sana Chun Ye-won pun teringat kembali tentang pertarungannya saat melawan tahanan dan menggunakan teknik Seven Demon Sword. Di sana terlihat pedang yang ia gunakan saat menyerang tahanan langsung retak-retak. Chun Ye-won pun langsung berkata bahwa ia ingin dibuatkan sebuah sword terlebih dahulu. Lalu pandai besi yang mendengar hal tersebut pun berkata bahwa ia ingin melihat gerakan Chun Ye-won terlebih dahulu. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung bingung. Pandai besi itu pun menjelaskan bahwa ia perlu melihat teknik yang digunakan Chun Ye-won terlebih dahulu untuk memutuskan pembuatan senjatanya. Chun Ye-won pun tersenyum dan langsung berkata bahwa ia mengerti dengan apa yang dimaksud oleh pandai besi itu. Di sana Chun Ye-won langsung mengeluarkan sebilah pedang dari sarung pedangnya. Lalu Chun Ye-won pun bersiap untuk melakukan teknik yang ia miliki dengan pedang di lengan kanannya. Pandai besi yang melihat Chun Ye-won baru bergerak langsung berpikir bahwa energi Chun Ye-won cukup hebat. Di sana Chun Ye-won menunjukkan teknik Heavenly Demonic Sword-nya dengan sangat sempurna, sehingga membuat pandai besi itu terkejut saat melihat gerakan Chun Ye-won. Di sana dirinya mencoba untuk menahan hempasan angin yang sangat kuat akibat dari gerakan Chun Ye-won itu. Chun Ye-won pun bertanya pada pandai besi itu apakah gerakan yang ia buat sudah cukup kuat. Pandai besi itu pun terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Ia berpikir keras, lalu kebingungan dengan apa yang ingin ia katakan pada Chun Ye-won. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung bertanya pada pandai besi itu kenapa. Lalu dengan wajah datar, pandai besi itu berkata bahwa ia tidak bisa membuatkan pedang untuk Chun Ye-won. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung tidak mengerti dengan ucapan dari pandai besi itu. Lalu tiba-tiba pandai besi itu meminta Chun Ye-won untuk memberikan pedangnya sebentar. Terlihat pandai besi itu mengeluarkan sebuah palu lalu bersiap untuk memukul pedang tersebut. Pandai besi itu pun memukul pedang yang diberikan Chun Ye-won dengan palunya. Setelah terkena palu tersebut, terlihat pedang itu langsung hancur. Dan pedang itu hancur seluruhnya, bukan hanya bagian yang dipukul oleh palu saja. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena gerakan yang ia buat tadi sebenarnya lebih lemah dari aslinya. Pandai besi itu menatap pedang yang sudah hancur sambil berkata bahwa teknik sword milik Chun Ye-won sangatlah hebat. Chun Ye-won di sana langsung bertanya apakah ada pedang yang kuat agar ia bisa menggunakan teknik tersebut. Pandai besi itu pun berkata bahwa ia bisa membuatkan pedang Chun Ye-won asalkan memiliki material besi dingin. Di sana dijelaskan bahwa besi dingin adalah material langka yang sangat kuat dan bahan itu hanya disediakan untuk beberapa orang saja. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena ia tidak percaya bahwa gerakannya sangatlah hebat. Pandai besi itu meminta maaf pada Chun Ye-won karena ia tidak bisa membuatkan pedang untuknya. Lalu Chun Ye-won pun berkata agar dirinya dibuatkan blade saja agar bisa lulus tes kelima nantinya.
Chunhyewon pun langsung menunjukkan teknik blade miliknya dan pandai besi itu langsung berkata bahwa ia bisa membuatkan senjata dengan teknik blade milik Chunhyewon. Setelah selesai, Chunhyewon langsung pergi ke tempat pelatihan individu tingkat expert. Di sana Chunhyewon merasa bahwa tempatnya saat ini sudah dimasuki oleh banyak orang yang mencapai tingkat expert. Dengan wajah penuh percaya diri, Chunhyewon berkata dalam hatinya bahwa ia tidak ingin kalah dari para kadet lainnya. Di sana terlihat Chunhyewon mendapatkan 2 bola naga dari tes ketiga dan tes keempat. Chunhyewon terlihat menatap bola naga itu dengan memasang wajah yang serius. Ia pun lalu mengambil keduanya dan langsung melemparkan 2 bola naga sekaligus masuk ke dalam mulutnya. Terlihat Chunhyewon langsung menelan keduanya secara bersamaan. Bola naga itu pun masuk ke dalam tubuh Chunhyewon dengan perlahan-lahan. Setelah tertelan, Chunhyewon pun meminta Nano untuk memudahkan dirinya dalam menyerap efek bola naga yang telah ia makan. Di sana Chunhyewon terlihat cukup kesal karena Nano menjelaskan dengan sangat sulit bahwa saat ini Chunhyewon akan mendapatkan luka yang cukup serius karena menelan 2 bola naga sekaligus. Di sana dijelaskan tentang orang yang menciptakan bola naga dan orang tersebut adalah pendiri klan Poison yaitu Baekgyu. Di sana Baekgyu menciptakan bola naga dengan melakukan trial and error berkali-kali hingga tercipta bola naga yang seperti saat ini. Chunhyewon yang telah menelan 2 bola naga pun langsung bergerak dengan teknik miliknya secara berturut-turut. Saat Chunhyewon sedang bergerak, pembuluh darahnya terlihat pecah dan membuat Chunhyewon kesakitan. Lalu Nano dengan cepat langsung menyembuhkan kembali luka yang diderita oleh Chunhyewon. Chunhyewon yang merasakan sakit pun terus melakukan gerakannya karena ia tahu bahwa Nano pasti akan menyembuhkannya kembali. Terlihat Chunhyewon sungguh kesakitan karena tubuhnya banyak mengeluarkan luka dan ia merasa bahwa ia ingin pingsan. Tapi pada akhirnya Chunhyewon terus melanjutkan pelatihannya selama 4 jam. Dan setelah 4 jam, terlihat Chunhyewon saat ini meninggalkan bekas luka cukup banyak di ruangan tersebut. Chunhyewon di sana merasa bahwa dirinya hampir meninggoy dan ia berkata bahwa ia tidak ingin melakukan hal tersebut lagi. Ia pun mengecek tentang seberapa kuat ia telah berkembang saat ini. Chunhyewon langsung terkejut setelah merasakan kekuatan yang ada dalam tubuhnya saat ini. Di sana ia langsung bermeditasi dan berkata bahwa tenaga yang ia dapatkan setara dengan kekuatan selama 60 tahun. Tubuh Chunhyewon semakin bagus dan aliran ki dalam tubuhnya juga berkembang cukup pesat karena hal tersebut. Di sana Chunhyewon terlihat sangat sedang karena saat ini ia mendapatkan kekuatan 2 kali lipat dari asalnya. Chunhyewon pun langsung mengeluarkan kekuatan di tangan kanannya. Lalu terlihatlah sebuah ki berbentuk pedang yang berada di lengan Chunhyewon. Di sana Chunhyewon berpikir bahwa ki yang ia buat sekarang sudah lebih kuat dari instruktur Hu. Di sana Chunhyewon tersenyum karena saat ini dirinya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Chunhyewon pun berkata pada Nano bahwa saat ini dirinya ingin mentransferkan data yang didapat dari batu safir di perpustakaan. Di sana transfer data membutuhkan waktu yang cukup lama. Chunhyewon pun lalu bertanya tentang berapa banyak percobaan yang digunakan untuk mengalahkan teknik Heavenly Demonic Sword. Nano berkata bahwa itu membutuhkan 93 gerakan. Chunhyewon yang mendengar hal tersebut langsung terkejut bukan main. Ia pun di sana akhirnya mengerti mengapa di batu safir lebih banyak gerakan lagi dan kerusakannya semakin parah. Chunhyewon pun langsung meminta Nano untuk mentransfer datanya. Tapi Nano berkata bahwa Chunhyewon saat ini telah mencapai batasannya. Nano menjelaskan jika Chunhyewon terus mentransfer datanya, maka Chunhyewon tidak akan bisa bertambah tinggi lagi. Tapi tiba-tiba Nano pun berkata bahwa Chunhyewon bisa melakukan teknik yang ada di batu safir 1 kali. Chunhyewon yang mendengar hal tersebut pun langsung bersiap untuk melakukan teknik yang ia dapatkan karena penasaran dengan teknik tersebut. Chunhyewon langsung bergerak secara terus-menerus walaupun tubuhnya kesakitan karena efek dari batasan dalam tubuhnya. Di sana Chunhyewon pun lalu berhenti melakukannya sambil terengah-engah karena merasa kesakitan. Lalu Nano pun langsung melakukan pemulihan pada tubuh Chunhyewon yang sedang terluka. Di sana tiba-tiba Chunhyewon terkejut dengan apa yang baru saja dirinya lakukan. Terlihat lantai di sana terkena dampak dari gerakan Chunhyewon yang masih belum sempurna. Di sana Chunhyewon pun lalu melakukan gerakannya kembali dengan sangat kuat. Ia terus mencoba gerakan yang ia temukan dari batu safir meski harus membebani anggota tubuhnya. Ia terengah-engah setelah melakukan gerakannya tersebut. Lalu ia pun memandangi tempatnya sekarang berada dan berkata bahwa teknik yang ada di batu safir adalah teknik yang sangat hebat. Di sana Chunhyewon berpikir tentang kekuatan yang ada di batu safir pada perpustakaan lantai keempat. Lalu ia pun menyuruh Nano untuk mentransfer datanya. Setelah ditransfer, Chunhyewon pun melakukan berbagai gerakan di dalam pikirannya sambil bermeditasi. Chunhyewon di sana merasa bahwa ada yang tidak benar dengan apa yang ia pikirkan. Lalu Chunhyewon pun meminta Nano untuk mensimulasikan teknik pedang yang ada di batu safir lantai keempat. Di sana kedua AI yang direalisasikan Nano pun langsung bersiap untuk bertarung satu sama lain. AI itu terus bertarung satu sama lain hingga tiba-tiba kedua pedang dari AI tersebut hancur karena saling beradu kekuatan. Chunhyewon yang melihat hal tersebut langsung terkejut
ia berkata bahwa dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dengan wajah kaget, di sana ia berpikir bahwa teknik kedua dari batu safir itu tidak bisa mengalahkan teknik Heavenly Demonic Sword. Chunhyewon pun lalu mencoba agar AI itu saling bertarung satu sama lain lagi. Dan di sana terlihat bahwa pedang para AI itu lagi-lagi patah. Chunhyewon berpikir dengan serius dan berkata bahwa tidak peduli berapa kali ia menjalankan simulasinya, hasilnya terus-terusan seri. Di sana dijelaskan bahwa gerakan pedang pada batu safir kedua melakukan 130 kali percobaan saat mencoba untuk mengalahkan teknik Heavenly Demonic Sword. Dan di sana Chunhyewon ingat tentang batu safir yang sudah terpotong. Dan dijelaskan juga untuk memotong batu safir dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Di sana dijelaskan bahwa orang yang menggunakan teknik kedua di batu safir itu marah karena tidak bisa mengalahkan teknik Heavenly Demonic Sword. Jadi ia memotong batu safir itu. Di sana Chunhyewon pun duduk dan berpikir bahwa dirinya saat ini masih belum bisa memahami tentang teknik yang ada di batu safir dengan benar. Dan ia pun perlu berlatih lagi. Scenes pun berganti di ruang makan bersama Demonic Academy. Terlihat para anggota Chunhyewon sedang makan bersama sambil berbincang satu sama lain. Di sana juga Chunhyewon yang sedang menikmati makan bersama dengan para anggotanya. Beberapa jam sebelum hal itu terjadi, terlihat Gwangchul yang mengajak Chunhyewon untuk makan bersama. Chunhyewon yang mendengar hal tersebut malah berpikir bahwa mereka sedang sibuk karena berlatih masing-masing. Tapi para anggotanya pun mengatakan bahwa latihan mereka memang penting, tapi kebersamaan satu sama lain lebih penting. Dan cerita pun menunjukkan kembali ke Chunhyewon dan anggotanya yang sedang makan bersama sambil berpikir bahwa mereka harus kuat secara bersama-sama. Lalu scenes pun berganti ke ruang persediaan akademi. Terlihat seorang instruktur yang sedang berbicara dengan Chunhyewon. Karena di sana terlihat Chunhyewon meminta banyak kertas dan alat tulis. Sambil membawa semua itu, Chunhyewon berkata pada instruktur bahwa yang ia sediakan masihlah kurang. Terlihat instruktur itu menggaruk kepalanya karena bahan yang digunakan oleh Chunhyewon menghabiskan banyak biaya. Lalu setengah bulan setelah hal itu, seluruh anggota grup Chunhyewon pun disuruh untuk berkumpul bersama oleh Chunhyewon. Terlihat Moongyu yang berpikir bahwa tuannya beberapa hari ini menjadi sedikit aneh. Di sana terlihat Moongyu mengingat kejadian di mana dirinya membantu Chunhyewon karena terlihat Chunhyewon yang kondisinya tidak cukup baik. Terlihat Chunhyewon kelelahan saat mengerjakan sesuatu, jadi Moongyu membantunya. Lalu saat Moongyu memikirkan hal tersebut, para anggota Chunhyewon yang lain langsung terkejut dengan kedatangan tuannya. Karena di sana terlihat Chunhyewon yang sedang membawa buku yang sudah disiapkan oleh Chunhyewon. Di sana Chunhyewon pun menanyakan tentang kehadiran anggotanya. Lalu di sana ia pun berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu pada mereka. Chunhyewon berkata bahwa esok ia akan pergi untuk melakukan pelatihan pengasingan. Para anggotanya langsung terkejut dengan pernyataan mendadak dari Chunhyewon. Gwangchul dan Baekgi bingung dan mereka berpikir bagaimana tentang pelatihan mereka masing-masing. Gwangchul pun di sana bertanya tentang berapa lama Chunhyewon akan melakukan hal tersebut. Chunhyewon pun menjawab bahwa ia tidak tahu dan akan berapa lama hingga ia bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Gwangchul yang melihat Chunhyewon penuh percaya diri langsung berkata agar Chunhyewon berhasil dalam pelatihannya. Hal itu pun diikuti oleh kadet lainnya sambil memberikan Chunhyewon penghormatan. Di sana Baekgi dan beberapa kadet sedang memikirkan bagaimana mereka bisa berkembang lagi tanpa Chunhyewon. Lalu tiba-tiba Chunhyewon berkata bahwa ia memiliki tugas untuk para anggotanya. Di sana ia berkata bahwa seluruh anggotanya harus lulus tes keempat sebelum ia selesai dalam pelatihan pengasingan. Para kadet yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan perkataan Chunhyewon. Tiba-tiba dua anggota dari 6 pedang langsung berkata bahwa mereka siap menerima perintah dari Chunhyewon. Terlihat Chae-taek memperhatikan Ho Sang-hwa karena di sana ia berkata dengan penuh percaya diri. Dijelaskan bahwa ia tahu bahwa 6 pedang pasti percaya diri, tapi para kadet dari klan menengah ke bawah merasa sangat sedih karena kesulitan dalam ilmu bela diri. Tiba-tiba Chunhyewon menepuk barang yang ia bawa dan berkata agar seluruh kadet mempelajari buku yang ia bawa. Para kadet yang mendengar hal tersebut langsung kebingungan karena mereka tidak tahu jika Chunhyewon adalah buku teknik bela diri. Terlihat Moongyu akhirnya mengerti alasan mengapa Chunhyewon akhir-akhir ini sedikit bertingkah aneh. Chae-taek dan Gwangchul terlihat kaget karena mereka melihat tuannya menulis buku yang didapatkan dari perpustakaan lantai keempat. Chunhyewon pun memanggil para kadetnya satu persatu untuk mengambil buku bela diri yang akan ia bagikan. Terlihat Haeobong dipanggil dan telah mendapatkan 3 jenis buku seni bela diri. Tiba-tiba ia langsung terkejut sehingga para kadet lain pun menjadi penasaran mengapa Haeobong terkejut. Di sana terlihat bahwa Haeobong mendapatkan 3 jenis buku bela diri dari klan atas dan buku bela diri yang sangat hebat. Haeobong pun langsung berlutut dan berterima kasih pada Chunhyewon karena telah memperhatikannya.
Para kadet lain merasa mereka senang karena telah diperhatikan oleh tuanya, yaitu Chun Ye-won. Lalu para kadet pun terlihat terkejut karena ternyata buku yang dibagikan Chun Ye-won berbeda satu sama lain. Ho Sang-hwa di sana berpikir tentang kelakuan Chun Ye-won saat di perpustakaan. Akhirnya ia tahu bahwa Chun Ye-won tidak asal membalik buku saja. Go Hang-chul di sana bertanya apakah Chun Ye-won menghafal seluruh buku itu sendirian. Chun Ye-won dengan ragu menjawab bahwa dirinya memang menghafal buku itu. Go Hang-chul pun langsung memberi hormat dan berkata bahwa Chun Ye-won sangatlah hebat. Di sana Go Hang-chul berpikir bahwa ia sudah mengerti tentang keadaan Chun Ye-won, tapi ternyata apa yang ia pikirkan masihlah kurang untuk betul-betul memahami Chun Ye-won yang sangat hebat. Terlihat para kadet berbisik dan berkata bahwa tuannya adalah monster yang sangat hebat. Setelah mendapatkan buku, mereka pun memberikan hormat pada Chun Ye-won dan berterima kasih padanya. Terlihat Baekgi bertelepati pada Chun Ye-won sehingga membuat Chun Ye-won terkejut. Di sana Baekgi berkata bahwa klan dari klan rendah membutuhkan teknik pernafaskan untuk bisa mengimbangi buku yang mereka dapatkan. Lalu tiba-tiba Hyeobong berkata bahwa ia telah mendapatkan teknik pernafasan. Hal ini membuat Baekgi terkejut. Terlihat dirinya celengak-celinguk karena ternyata para kadet lain pun mendapatkan teknik pernafasan yang sama. Ia pun akhirnya malu sendiri dan berpikir bahwa ia tidak akan mengkhawatirkan apapun lagi. Para kadet di sana bingung tentang teknik yang mereka dapatkan karena teknik itu tidak diketahui dari mana asalnya. Moon-gyu di sana terkejut karena berpikir bahwa teknik pernafasannya lebih baik dari klan miliknya. Di sana Chae-taek tiba-tiba terkejut dan bertanya dari mana Chun Ye-won bisa mendapatkan teknik seperti itu. Tapi tiba-tiba ia terkejut saat melihat wajah Chun Ye-won saat ini. Terlihat Chun Ye-won sedang menatapnya dengan wajah yang mengerikan. Chae-taek pun langsung meminta maaf dan berkata bahwa ia sudah melewati batas dalam bertanya. Lalu tiba-tiba Chun Ye-won berkata, "Universal Origin Art." Dengan wajah malu-malu kucing, Chun Ye-won pun berkata bahwa itu adalah teknik rahasia yang ia dapatkan di lantai keempat. Di sana ia pun berpikir untuk menjawab hal itu dengan asal-asalan saja karena bingung. Diperlihatkan 2 jam sebelumnya, Chun Ye-won berkumpul dengan anggotanya dan ia sedang berpikir dengan keras. Chun Ye-won di sana meminta Nano untuk mengurutkan teknik pernafaskan dari yang terbaik agar bisa digunakan oleh para anggotanya. Tapi di sana terlihat Chun Ye-won melewati beberapa teknik pernafasan karena yang terbaik haruslah digunakan olehnya sendiri. Lalu di sana Nano memberitahu tentang teknik pernafasan sampel 37. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena di sana Nano menjelaskan bahwa ia menciptakan sebuah teknik pernafasan yang baru. Chun Ye-won terkejut dengan hal tersebut lalu bertanya kapan Nano membuat teknik tersebut. Chun Ye-won yang mendengar jawaban Nano langsung terkejut karena ternyata Nano menciptakan teknik tersebut hanya dalam 2 hari saja. Chun Ye-won pun langsung mencoba teknik itu. Di sana ia merasa tidak percaya karena teknik yang diciptakan Nano hampir setara dengan teknik yang pernah ia temukan. Di sana Chun Ye-won pun bingung tentang nama yang akan ia gunakan untuk teknik tersebut. Scenes pun berganti kembali saat Chun Ye-won berkata bahwa teknik itu bernama Origin Art. Di sana ia berbicara sambil memasang wajah kucingnya. Go Hang-chul dan Chae-taek pun berkata bahwa mereka jadi ingin lulus tes keempat karena akan mendapatkan teknik bagus di lantai keempat perpustakaan. Setelah hal itu, Chun Ye-won pun langsung pergi dan berkata agar mereka semua mempelajari buku yang telah ia berikan. Lalu di hari berikutnya, terlihat Chun Ye-won yang diantar oleh anggota ke tempat pelatihan pengasingan. Di sana Chun Ye-won pun pergi sambil berkata agar 6 pedang bisa membantu kadet lain di bawahnya. 6 pedang pun langsung berkata bahwa hal itu akan dilakukan oleh mereka. Jadi mereka berharap Chun Ye-won fokus saja pada pelatihannya. Ia pun pergi sambil berkata bahwa ia berharap banyak pada seluruh anggotanya. Chun Ye-won pun masuk ke ruang pelatihan pengasingan. Di sana ia melihat tempat yang telah disediakan dan tempat tersebut ternyata lebih besar dari biasanya. Di sana Chun Ye-won pun meminta Kacang Senzu untuk menunjang pelatihannya di tempat tersebut. Terlihat Kacang Senzu itu ada banyak dan bisa membuat Chun Ye-won bertahan di sana selama bertahun-tahun. Chun Ye-won pun langsung melemparkan bajunya dan meminta Nano untuk mentransfer buku yang telah ia scan di perpustakaan. Sambil mengambil Kacang Senzu, ia langsung memakannya dan berpikir bahwa dirinya saat ini harus menjadi lebih kuat lagi saat di ruang pengasingan. Di sana saat pagi hari Chun Ye-won berlatih teknik yang telah ia pelajari, sedangkan di sore hari dirinya akan berlatih untuk bertanding melawan avatar dari AI. Sedangkan di malam harinya ia akan berlatih pernafasan. Di sana Chun Ye-won pun berpikir bahwa saat ini adalah pelatihannya untuk melawan AI karena sudah sore. Chun Ye-won pun langsung meminta Nano untuk menampilkan AI dari Chun Yu-chan untuk latihan pertarungannya. Di sana ia melawan satu Chun Yu-chan, tapi ia berpikir bahwa nanti ia harus melawan banyak Chun Yu-chan. Dan tujuan akhir dari Chun Ye-won adalah melawan avatar gurunya saat sedang melawan orang dari aliansi kejahatan.
Di sana Chun Ye-won pun langsung memulai pelatihannya hari demi hari. Setelah Chun Ye-won berada di sana, terlihat di luar akademi Chun Moo-yeon berhasil untuk melawan instruktur akademi seminggu setelah tes ketiga. Lalu pada hari ke-10, Moon-gyu melompat-lompat karena telah berhasil melewati tes keempat. Dan beberapa waktu setelah itu, Chun Kyung-won dari Clan Sword juga telah lulus dari tes keempat. Setelah Chun Moo-yeon dan Chun Kyung-won lulus, mereka pun akhirnya melakukan pelatihan pengasingan masing-masing. Sedangkan Moon-gyu memilih untuk melatih para kadet grup Chun Ye-won terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang pengasingan. Lalu di sana terlihat Baekhyun pun akhirnya lulus tes keempat. Setelah 4 bulan saat Chun Ye-won memasuki ruangan pengasingan, calon Vice Lord dari klan pengintai yaitu Chun Moo-geum akhirnya lulus juga dalam tes keempat. Dan hal itu diikuti oleh Go Hwang-chul dan Wo So-jung yang juga lulus dari tes keempat. Di bulan ke-6 terlihat Go Sang-hwa dan Chae Taek pun akhirnya bisa melewati tes keempat. Dan hal itu diikuti oleh Ja Woo-min, Oh Jong, dan yang lainnya. Mereka semua terlihat sudah memasuki tingkat expert dan berhasil lulus dalam tes keempat. Tepat 1 tahun setelah Chun Ye-won memasuki ruang pengasingan, di sana terjadi pertandingan ulang antara 6 pedang. Dan Moon-gyu pun berhasil menjadi pedang pertama. Dan setelah itu, kebanyakan dari 6 pedang akhirnya mulai memasuki ruang pelatihan pengasingan. Dan setelah 2 tahun Chun Ye-won memasuki ruang pengasingan, mayoritas kadet akhirnya sudah lulus tes keempat. Hyeobong yang berlatih lebih keras dari siapapun akhirnya bisa mencapai tingkat expert dan berhasil melewati tes keempat. Dan pada masa itu adalah masa yang paling tenang di Mnemonic Academy. Lalu di sana terlihat 70 kadet yang mengikuti pelatihan pengasingan akhirnya selesai dalam pelatihannya. Lalu setelah 2 tahun 4 bulan, Chun Moo-yeon dari Clan Wise akhirnya berhasil menjadi orang pertama yang lulus dalam tes kelima. Dan setelah 2 tahun 7 bulan, beberapa kadet akhirnya berhasil melewati tes kelima termasuk Moon-gyu, Baekhyun, dan Go Hwang-chul. Tapi beberapa dari mereka ada yang gagal dalam tes kelima termasuk Chun Moo-geum dari klan pengintai. Lalu pada tahun ketiga akhirnya dilakukan pertarungan ulang antara 6 pedang yang ada. Di sana hasil pertandingan tersebut mulai mengguncang. Karena dijelaskan bahwa Go Hwang-chul akhirnya menjadi pedang pertama dan Ja Woo-min pun berhasil menjadi salah satu 6 pedang menggantikan Chae Taek. Lalu setelah 2 bulan lagi menuju 4 tahun, terlihat seseorang sedang berjalan di antara dinginnya salju. Dan orang itu adalah Go Hwang-chul yang sedang bertanya tentang di mana anggota Chun Ye-won yang lainnya. Di sana Ja Woo-min dan Baekhyun berkata bahwa Moon-gyu dan Hyeobong sedang pergi ke tempat fasilitas pelatihan. Di sana mereka semua gelisah karena takut mereka kenapa-napa. Tapi akhirnya Baekhyun pun berkata untuk santai saja karena Moon-gyu sangat kuat. Tapi tiba-tiba Go Hwang-chul berkata untuk berjaga-jaga karena belum lama ini juga Chun Kyung-won dari Clan Sword mengajak Baekhyun untuk bergabung ke klannya. Baekhyun yang mendengar hal tersebut langsung kesal, lalu Go Hwang-chul pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin berjaga-jaga saja. Ja Woo-min pun berkata bahwa ucapan Go Hwang-chul benar dan ia takut Chun Kyung-won akan melakukan hal yang tidak-tidak. Di sana Go Hwang-chul pun berkata bahwa saat ini ia memiliki firasat buruk tentang Moon-gyu dan Hyeobong. Scenes pun berganti di tempat pelatihan pengasingan Mnemonic Academy. Terlihat di sana Hyeobong sedang berteriak kesal karena dirinya sedang dikerumuni oleh orang-orang yang sedang membawa senjata. Di sana orang tersebut berkata bahwa ia hanya ingin Moon-gyu dan dirinya pun menyuruh Hyeobong untuk pergi. Di sana terlihat Chun Kyung-won yang berkata bahwa ia ingin Moon-gyu menjadi anak buahnya. Moon-gyu pun langsung berkata bahwa ia menolak ajakan dari Chun Kyung-won karena ia sudah memiliki tuannya sendiri. Chun Kyung-won yang mendengar hal tersebut langsung bersiap mengeluarkan pedang dari sarung pedang miliknya. Terlihat Chun Kyung-won mengacungkan pedangnya sambil berkata bahwa ia akan membolehkan Moon-gyu pergi, asal bisa menang darinya. Tapi jika Moon-gyu kalah, maka Moon-gyu harus menjadi pengikutnya. Dan cerita pun bersambung. Nah itu dia alur Machine Guard part terakhir. Gak kerasa ada 18 part. Dan buat kalian yang mau nonton chapter selanjutnya silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Chapter 76 ke atas mungkin nanti. Karena selanjutnya akan saya edit untuk chapter 71 hingga 75. Karena di sana belum diedit dan ditakutkan akan terkena banned channel ininya. Jadi harap dimaklumi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.